gak mudah terus minta-minta. Itu ati wis mesti ngrasani. Iku si enom jalukan. Itu kan sudah suudzon. Ya Allah. Wis meneng ya lah ya wis. Kalau mau ngasih ya dikasih, kalau enggak ngasih diem aja. Enggak usah suudzon. Jadi ati niku Masya Allah. Oh, mungkin besok catetane amal. Di buku catatan isine suudzon. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal karim Mas Ishak ingkang sangat kaula mulyakaken, dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan selalu dalam naungan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada satu hadis dan itu dinukil di dalam kitab At-Targhib wal Tarhib bahwa Kanjeng Nabi niku nate bersama sahabat begitu. Di bahasane cara kula panjenengan ya cangkruan. Cuma nggih mboten nang warung kopi. Kanjeng Nabi menawi lenggahan gitu Masjid Nabawi dan sekitarnya begitu. Masya Allah. Nah di saat itu Kanjeng Nabi ini dawuh kepada para sahabat, ala u'allimukal kalimat allati takallama biha Musa hina jawazal bahra bi Bani Israil. Sahabatku semuanya, maukah kalian aku ajarkan satu doa yang itu dibaca Nabi Musa alaihissalam ketika melewati lautan itu. Ketika jawazal bahro itu nyebrangi lautan. Bi Bani Israil di saat peristiwa Bani Israil dikejar oleh Fir'aun. Sahabat saat itu nggih qalu, mereka menjawab bala purun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nggih maringi donga niku. Doa yang dibaca oleh Nabi Musa itu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Badan tahu dengan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, perjuangane para nabi niku nggih boten ringan. Kadang-kadang kula panjenengan iki pancene pikiran-pikiran elek. Enak dadi nabi. Enak dadi rasul. Kadang-kadang diterusno sampai zaman sakniki enak dadi kiai. Enak tok wis. Sebab kadang-kadang sing dipikirin iku derajate. Mboten sorone. Gitu. Padahal Kanjeng Nabi Musa Masya Allah, ya. Dihadapkan oleh Allah dengan seorang raja yang zalim. Ya. Raja yang zalim. Jadi satu saat niku semua tukang sihir yang ada di Mesir itu dikumpulkan oleh Fir'aun. Karena Nabi Musa itu mukjizatnya juga terkenal dengan mukjizat yang luar biasa. Dikumpulkan semua tukang sihir Mesir, termasuk Nabi Musa diundang. Nah,
Kata Fir'aun, kata tukang sihirnya Fir'aun, Musa, iki sing unjuk kemampuan kehebatan kami atau kamu. Nggih. Nabi Musa nggih bahasane, ya monggo. Panjenengan dulu. Tukang sihir itu semuanya tongkat dilempar itu dadi ula. Masya Allah. Tapi nggih ula cilik-cilik. Ula kadut ta ula lowok. Barang ulane tukang sihir Mesir itu segitu banyaknya, banyak orang heran. Banyak orang heran. Ya, Nabi Musa bingung lah, aku iki la opo. Karena Nabi itu ngapunten. Cara kasare niku bodoh. Maksudnya bodoh itu nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga apa yang akan terjadi kemudian itu nunggu wahyunya Allah. Nah, Nabi Musa dalam kondisi bingung yang pertama itu, iki kula lan apa Gusti terus. Ya beda kali wong-wong ngoten niku. Nek wong-wong kan kadang-kadang sombonge dhisik. Aku iso ngene iso ngene. Nek Nabi mboten. Kalau ada peristiwa itu selalu nunggu wahyunya Allah. Akhirnya kata Allah memerintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Ketika dilemparkan itu ternyata jadi ular yang sangat besar. Masya Allah. Nah, ulone sihir Fir'aun, tukang sihir Fir'aun semuanya dimakan. Panjene Nabi ini preman, ulone ya katut preman. Ula sing ciri-ciri dimakan semua. Nah, di saat itu banyak masyarakat itu yang iman kepada Nabi Musa. Oh, ternyata si hebat Musa. Akhirnya mereka mengatakan amanah bi Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami semua beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhan Nabi Harun. Masya Allah. Nah, karena banyak yang masuk Islam, Fir'aun itu tambah nemen muring-muringi. Akhirnya wong sak mun wakai itu dikejar mau dibunuh. Ya Allah, astagfirullah. Jadi orang belok haluan itu wis mulai mbiyen wis. Jadi dikejar sampai pada satu tempat di mana Nabi Musa kepepet. Melayu niku teng arah laut. Karena sudah di tepi laut merah, wis mboten saged. Iki diterusno nyemplung segara. Balik namburi mesti dibantai sama Fir'aun dan pasukannya. Masya Allah. Wah. Dalam kondisi kepepet seperti itu sudah pasrah. Wah, iki mate temen. Dikira orang-orang pengikutnya lagi. Lah wong kat mlebu Islam. Turun nate sholat, belum nate nglakoni apik. Ya hanya itu tadi. Syahadatnya. Amantu bi amanna bi Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Ya baru menyatakan iman syahadat itu. Itu cara iman kan nggih. Sik tuwi bis lah nggih. Barang kepepet di Laut Merah itu ya semua orang hampir semuanya mengatakan begitu. Waduh, mate teman iki. Karena wis melanjutkan ndak bisa. Balik pasti dibunuh sama Fir'aun dan pasukan. Ya, Nabi Musa itulah hebatnya Nabi. Hatinya itu selalu terbimbing. Nabi Musa ya gelisah tapi tetap tenang. Di saat kepepet itu Nabi Musa dungane niku Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang dibaca Nabi Musa. Ya Allah, sambil nunggu petunjuk dari Allah. Jadi ya Allah itu memang begitu. Tradisinya itu kalau memperlakukan Nabi nek gak pepepet ya mboten ditulungi. Nah, di saat kepepet dan membaca doa itu, akhirnya Allah menurunkan wahyu. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu.
Nggih. Dan Nabi Musa nggak pernah terpikir bahwa ketika tongkat dipukulkan terus laut terbelah, itu nggak pernah terpikirkan. Nggih. Mboten sumerah. Nggih. Jadi napa bahasane? Nabi-nabi nggih lakoni begitu. Pokoknya ono perintah tanpa banyak tanya dilakoni. Tanpa banyak tanya. Tanpa banyak tanya dilakoni. Nggih. Nabi Musa nggih ngoten. Iki nek wis tongkat tak gepukno iki engko katilah opo ya karo. Dipukul terus banyune muncrat apa piye, apa terus bisa ngilang apa piye. Ternyata ketika tongkat dipukulkan itu laut terbelah. Allah. Nggih. Dan Nabi Musa beserta pengikutnya jalan melewati lautan itu. Nah, Fir'aun ya melu-melu wong uber. Nggih. Nah, ketika Nabi Musa sudah naik bersama dengan orang-orang yang beriman itu, maka Allah mengembalikan air laut itu menjadi bersatu kembali. Masya Dan Allah. tenggelam laut, tenggelam Fir'aun dan pasukannya itu. Dan kuasanya Allah, jasadnya Fir'aun kan dijaga sama Allah. Sampai sekarang. Kalau dalam Al-Quran, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat." Fir'aun, hari ini kami selamatkan jasadmu. Nggih. Litakuna liman khalfaka ayah, akan menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu besok. Sampai Masya sekarang Allah. tetap ada. Nggih. Ya Allah. Nah, itu doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika kepepet tadi. Nggih. Ceritanya begitu doa itu. Nggih. Nah, yang penting pelajarannya. Mengapa doa itu sebegitu luar biasanya? Itu kan tentu di sana ada makna, ada nilainya. Apa yang pertama? Di sana ada kalimat lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu. Bahasa kita ya alhamdulillah. Jadi ternyata ngapunten, bacaan tahmid alhamdulillah, lakal hamdu itu enggak hanya dibaca ketika orang mendapatkan nikmat. Nah, itu justru dibaca oleh Nabi Musa ketika sedang Ada musibah. musibah yang begitu luar biasa berat. Allah Akbar. Dan mungkin lho kula panjenengan gurung nate oleh musibah kaya Nabi Musa. Nggih. Antara nih mati karo urip kan nggak pernah. Nggih. Paling kan musibah kita ini ya dompet rotok sepi. Gitu. Nggih, nggih. Utang. Tagihan utang, jatuh tempo. Itu Masya Allah. anak bedi, Nggih. bojo Main HP. tulisane rotok lokor. Ya itu aja. Nggih, nggih. Masya Allah. Nabi Musa mboten. Wis antane urip karo mati sudah pasrah. Sudah pasrah. Lu di saat seperti lu Nabi Musa lakal hamdu, Ya. mengatakan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Duh, ternyata itu apa namanya? Powernya, energinya sangat besar. Orang itu kalau dalam kondisi ditimpa musibah kok tetap iso syukur. Nah, itu kunci pertolongan Allah itu di situ. Kunci pertolongan Allah. Nggih. Karena ngapunten, nggak banyak orang yang bisa bersyukur ketika Allah memberikan Cobaan. musibah. Nggih. Nggih. Ya Allah, sebab cara batin iku gak cocok ngoten. Tapi itu syariat lho nggih. Nggih. Tapi itu syariat. Nggih. Misal ngapunten. Bojo minggat saulan misalnya. Nggih, nggih. Kemudian ditanya tonggone, "Nandi yo? Kok cacake gak nate ketemu?" Anu, Dik, minggat ketoke. Nggih. Minggat. Nah, terus sampean ya apa? Ya wis iku kabeh takdir pangeran. Alhamdulillah. Wis tak syukur ya. Iku cara tanggane, mesti ge goblok-goblok itu. Iya. Oh, sampean niku bojo goblok. Gendeng. Gendang. Bojo ilang kok malah alhamdulillah. Nggih. Kadang malah begitu. Iya.
Jarang kita ini misalnya sakit gigi, wah, terus muni alhamdulillah. Itu kan mungkin jarang, bahkan nggak pernah. Sing sering itu kita sambat. Jarang bersyukur ketika kita ditimpa musibah. Padahal orang yang bisa bersyukur di saat orang itu diuji sama Allah, itu orang punya kelas. Kelas apa? Kelasnya Nabi. Kalau kita kena musibah terus membaca istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu biasa. Tapi kalau orang kena musibah kemudian bisa syukur, wah, itu orang kelas itu. Ya kelasnya Nabi. Kelas Nabi. Sisi ngomongnya gurung saged nglakon. Kalau kan jelasno peristiwane Nabi Musa itu mau kepepet. Masya Allah. Ternyata ngapunten, orang membaca tahmid, alhamdulillah, syukur, itu kunci terbukanya pertolongan Allah. Kunci terbukanya pertolongan Allah. Ketika ada orang itu membaca alhamdulillah, maka Allah akan memaklumatkan kepada semua para malaikat, hambaku ini sedang memujiku. Ia percaya betul bahwa nikmat yang aku beri itu ya sebuah anugerah. Maka aku akan menjaganya dan aku akan menyelamatkannya dari malapetaka. Masya Allah. Hadisnya begitu. Jadi Masya Allah. Kadang-kadang persepsi kita jenenge alhamdulillah itu ya diwaca nek waya oleh rezeki. Kajian alhamdulillah. Tujuh meteng alhamdulillah. Begitu tak biasa? Iya. Arisan jendul alhamdulillah. Biasanya begitu. Tidak pernah kita baca di saat kita dapat musibah. Padahal ternyata ya ada syariat yang mengatakan begitu. Hamdalah itu ya bisa dibaca ketika orang dalam kondisi ditimpa musibah, diuji sama Allah. Bahkan itu menunjukkan kelas spiritualnya. Kelas spiritualnya ya, Masya Allah. Ya Allah. Dan ini pelajaran. Orang itu kalau bisa selalu syukur kepada Allah, pasti hidupnya ditolong sama Allah. Pasti hidupnya akan ditolong. Atau setidaknya ngapunten, itu menjadi sugesti begitu. Bahwa sebetapapun besar ujian yang Allah berikan kepada kita ini tetap senang hati kita. Orang baca alhamdulillah itu kan hatinya bahagia. Nggak mungkin orang hati ini sumpek muni alhamdulillah, itu nggak mungkin. Mustahil. Okay. Maka orang yang bisa mengucapkan alhamdulillah di saat ia diuji sama Allah, itu berarti orang itu bahagia. Artinya yakin bahwa semua ini pasti akan ditolong sama Allah. Dan keyakinan itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi bisa mensugesti diri sendiri. Ojo kemudian sumpeke yang didhisik no. Kalau sumpeknya yang didhisik no, wah itu tambah remek gitu. Masya Allah. Rezeki wis cepet. Terus mecucu. Ya Allah. Ya tambah sumpek. Double sumpah. Ya Allah, pernah ada orang di zaman Nabi Musa itu ada dua orang dari kelas ekonomi berbeda datang kepada Nabi Musa. Yang pertama itu wong sugih, sing bosen sugih. Datang kepada Nabi Musa, Kanjeng Nabi, kula niki mriki badhe curhat. Curhat apa? Mbok nggih jenengan dongaaken kula niki dadi wong melarat ngoten. Kaget lho. Kok ya ana wong model kaya sampeyan. Wong liyane ku njaluk sugih, kok sampeyan kok njaluk melarat. Nggih. Kula niki pun bosen sugih.
Nggih. Iki ono wong boten sugih zaman Nabi Musa. Ya Allah. Kula njenengan dongaaken melarat. Dolan apa? Wis kula sumpek kakean duit niku lho sumpek. Kan benten. Ya Allah. Nggih. Kula kali masih sak ngeten. Nggih. Nek gak ada duit malah sumpek. Masya Allah. Kata Nabi Musa, ya wis kalau memang itu mau panjenengan pengin melarat, ya jangan pernah bersyukur kepada Allah. Allah. Jangan pernah Bersyukur. Lho krungu ngoten niku nasihat Nabi Musa, malah muring-muring. Nggih. Nabi Musa nasihat apa niki? Wong kula niki Nggih. duwite akeh, Nggih. nikmatnya banyak. Terus gak oleh syukur iku ya kualat kula niki. Ya Allah. Wong kula niki sing ngrasakno nikmat sak monten kathahe. Kok dilarang syukur niku lak nggih kleru nasihat panjenengan. Mboten sahaken nek kula ninggalno syukur. Wong nikmat kula banyak. Nggih. Ngoten. Akhirnya nggih pun Nabi Musa kula mantuk. Ya wis. Iku nasihatku. Akhirnya satu saat datang kepada Nabi Musa orang dengan kelas ekonomi lemah. Nggih. Datang Nabi Musa. Nabi Musa, ya tadi curhat. Monggo. Mbok nggih kula niki jenengan dongakno dadi wong sugih. Masya Allah. Nah, terus sapa? Oh, kula niki pun bosen melarat. Kan biyen melarat mau. Nom-noman melarat, wayang merabi yo melarat, duwe anak pancet melarat, Tuwek melarat. melarat. Pun bosen kula niki. Nggih. Nggih. Oh, pengen sugih. Nggih. Jadi kalau begitu banyak-banyaklah bersyukur. Masya Allah. Diparingin nasihat ngoten niku malah muring-muring. Nabi Musa niki yo nopo? Kula niki wong melarat. Dikongkon syukur niku nyukuri napa? Dikongkon syukur niku Nyukuri napa? Wong melarat kok dikongkon syukur. Wah, iki nasihat kleru Nabi Musa. Ya mbon kula mantuk, ya mulia. Kanggo gula rene kok lapo susu. Iki tak tambahi nek. Masya Allah. Nah, akhirnya sudah berlalu. Nggih. Pada beberapa waktu yang akan datang ketemu malih. Nggih. Ketemu wong loro niku. Sing pertama ketemu wong sugih. Ya napa kabare? Bingung Nabi Musa. Bingung apa? Dunyoe tambah kathah. Lah kok saged? Sampeyan tetep syukur apa gak syukur? Nggih tetep syukur. Mboten saged kula ninggalno syukur. Kata Nabi Musa, "Lah ya iku." Nggih. Sebab syukur panjenengan itu banyak memuji Allah itu sehingga Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Masya Allah. Jadi sing sugih tambah Sugih. Nggih. Nah, satu saat ketemu wong sing melarat. Ya apa, Pak? Kabare. Nggih. Aduh, Nabi Musa matek mawon Nabi Musa. Lah ya apa? Kula niki teko griya jenengan tambah melarat. Ya Allah. Biyen ya melarat sik duwe bojo. Sakniki bojo katut wong. Saiki tak tambahi. Bahasane ngono. Kula niki tambah melarat. Nggih. Lah terus sampeyan selamane iki syukur napa mboten? Mboten syukur. Lah sing tak syukuri niku napa? Ya Allah. Lah ya iku gara-gara jenengan gak syukur ya pancet melarat. Nggih. Masya Allah. Makanya orang itu dalam kondisi apapun sebaiknya selalu bisa Bersyukur. Alhamdulillah. Nggih. Karena Nggih. itu diajarkan oleh Rasulullah dari doanya Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Makanya para ulama kita, para guru kita itu kan banyak mengucapkan hamdalah. Nggih. Kalau kita sowan kepada para kiai itu biasanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Jadi selalu alhamdulillah. Jarang kita dengar innalillah. Isinya alhamdulillah. Nggih, Masya Tok. Allah. Nggih. Padahal ngapunten. Kiai, ustad, ulama iku mesti masalah luwih gede timbang santri ini. Nggih. Mun ta? Nggih. Kulangsal ilmu niku pokok ana wong duwe derajat akhirat.
Iku mesti ujiannya lebih berat. Bisa, nggih. Tapi bisa mengucapkan alhamdulillah itu. Jadi nggak ditunjukkan, sumpek itu loh gak ditunjukkan. Kula jenengan iki masya Allah. Nang omah cerita sumpeke. Nggih. Nggo nang masjid cerita sumpeke. Kumpul nang tempat kerja ya cerita sumpeke. Kok apik disambati sumpeke. Iya. Mboten enten syukuri. Iku sing gare urip tambah sumpek niku. Dan gak akan diberikan pertolongannya Allah itu ndak akan. Ndak akan seperti itu. Ndak akan. Sebab kenapa? Nggak pernah ia memuji Allah. Nggak pernah memuji Allah. Nah, maka ini pelajaran bahwa kita belajar dalam kondisi apapun, mungkin dalam kondisi yang terburuk, bisa terucap dari lisan kita, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu. Alhamdulillah. Nah, itu satu. Makanya menjadi doa yang luar biasa. Ditolong oleh Allah Nabi Musa. Nah, yang kedua, doa selanjutnya itu wa ilaikal mustaka. Hanya kepadamu ya Allah tempat mengadu. Tempat mengadu itu tempat sambat itu. Kula panjenengan nek sambat to nang Gusti Allah. Ojo sambat nang menungso. Seringkali terjadi yang kita sambati keadaane luwe remuk timbang iki. Ibu-ibu sambat. Aduh Dek, apa yuk? Bojoku ro minggu yo Dek, gak mulih. Ro minggu? Iya Dek. Alah yuk, bojoku lu 3 wulan. Hilang lu kata golek. Si sambati ternyata bojone hilang 3 wulan. Ya Allah. Masya Allah. Dan seringkali memang begitu. Manusia itu tidak bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa. Kecuali mungkin kita datang kepada seorang guru, itu nanti mesti dikasih solusi ya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, oleh Nabi. Kawan wiritan nopo. Ada siri begitu ya. Ada ilmunya. Jadi nek sambatan podo konco. Podo remak sih. Podo remak. Nggak akan menyelesaikan masalah. Masya Allah. Makanya kadang curhat itu curhatlah kepada orang yang tepat. Pada orang yang tepat. Masya Allah. Oh, jadi kita sambat itu hanya kepada Allah. Sebab bahasane menungso itu kapak-kapakno makhluk. Sendenan sing rapuh. Sendenan sing rapuh. Maka kita dalam kondisi sumpah punya masalah, golek sendenan sing kokoh. Sendenan yang kokoh itu sendenan kepada Allah. Sendenan kepada Allah. Termasuk sendenan kepada Kanjeng Nabi. Banyak-banyak baca sholawat. Masya Allah. Dulu ingat betul satu saat melihat dawuhnya Habib Umar di YouTube itu. Seandainya perkataan orang itu ada baunya, mambu, maka sesungguhnya ucapan yang baunya paling wangi itu adalah membaca sholawat. Ya Allah. Itu paling wangi. Membaca sholawat. Masya Allah. Aku lo panjenengan gedabrus. Sing diomong lo kadang belas gak jelas. Ada deklarasi capres cawapres wis padha ngelokno gak gara-gara. Lah opo? Urusan kita apa kan ngoten. Terus kalau kita sudah ngelokno orang itu gak kenal njaluk sepuro ya. Gitu. Padahal hakul adam itu gak njaluk sepuro wonge dan tidak orang itu ndak ridho. Ya angel. Itu tuntutannya sampai besok di akhirat. Ya Allah. Ya kula jenengan lu gak kenal capres cawapres iku sapa. Nggak nggih diruwasani karo-karo. Wis meneh lak slamet. Masya Allah. Kita ini kadang sumpek sebab atine dhewe. Nggak bisa ngeresi suudzon ke orang itu.
Masya Allah. Dan penyakit hati itu sing paling gampang ya suudzon. Nggih saestu. Mboten bondo. Bodoh. Insyaallah. Cobalah kita ini kadang di rumah gampang suudzon sama orang. Nggih. Apalagi metu teko oma. Ketok wong. Iku kadang-kadang hati mesti komentar. Dan rata-rata komentarnya itu negatif. Nggih. Engko nang embong budal nyambut gawe, lihat apa gitu. Komentar hati itu. Dan komentarnya kebanyakan Negatif. Nggih. Nggih. Misal nih. Ono orang wis gak muda terus minta-minta. Itu hati wis mesti ngrasani. Iku si enom jaluan. Itu kan sudah suudzon. Ya Allah. Nggih. Wis meneng lah ya wis. Kalau mau ngasih ya dikasih, kalau enggak ngasih diem aja. Enggak usah suudzon. Nggih. Jadi ati niku Masya Allah. Oh, mungkin besok catetane amal. Di buku catatan isine suudzon. Ya memang tidak terkata di lisan. Nggih. Nggih, ujaran itu enggak sampai terkatakan, tapi nang ati itu jadi catatan di sisi Allah itu. Ya Allah. Oh, nah itu sebenarnya kalau kata Habib Umar, kalau ucapan itu mampu, mungkin suudzon itu ya mau mambu badek. Mau mambu badek. Iya. Masya Allah. Wa ilaikal mustaka. Dan yang ketiga, wa antal musta'an. Ya Allah, hanya panjenengan zat yang patut dimintai pertolongan. Jadi kula jenengan sambati teng Gusti Allah, jaluk pertolongan itu nggih hanya kepada Allah. Begitu. Masya Allah. Dan ibaratnya wong perang, jaluk tulung dia kudu nggawa senjata. Nggih. Budal nang medan perang kok kosongan. Nggih. Iku mati ndisiki iku. Apa artinya? Ya kudu nggawa gaman. Apa gamane? Ya ibadah Nggih. dan amal soleh. Nggih. Kula panjenengan ngapunten, misale gak nate salat balas. Tiba-tiba dapat musibah, ndonga nang Gusti Allah. Nggih. Lho bagaimana dikenal sama Allah? Allah. Wong gak nate gelem salat. Nggih. Tapi njaluk tulung nang Gusti Allah. Allah. Itu cara etika spiritual belas gak pantes. Nggih. Cara wong Jawa Surabaya gak pokro. Napa gak pokro? Ya Allah, diundang Gusti Allah salat gak gelem. Nggih. Begitu sumpek njaluke nang Gusti Gusti Allah. Ya Allah. Oh, iku jenenge wong gak ngrumangsani. Enggak ngrumangsani. Nggih. Maka kalau kita ingin minta tolong kepada Allah, sudah ada itu di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ibadah dhisik le. Terus ditulungi Gusti. Gusti Allah. Aja njaluk tulung kan ate gelem ibadah. Iku cari Gus Iktab gak bahaya. Masya Allah. Ya Allah. Gak nate ibadah njaluk. Kalau enggak dikabulkan maido Gusti Gusti Allah. Iki jane sing waras iki sing ndi? Nggih. Enggak nate ibadah. Lumrahnya Allah wong enggak kenal, dijaharno sampai remek. Barang rumangsa enggak dikabulkan nyalano Gusti Allah. Maido. Yes, pangeran iki pancene gak krungu bae. Ya gak krungu wong dhewe nek ayo adzan iki gak nate krungu. Ya Allah. Nggih. Makane Masya Allah. Jane rumus niku pun cuwulas teng hadis. Ana inda dzanni abdi. Nggih. Aku iki apa jare persangkaane hambaku. Kalau hambaku berprasangka kepadaku baik, maka aku berbuat baik. Makanya kata Allah, kalau orang itu datang kepadaku dengan merangkak, aku akan datang berdiri. Kalau orang datang kepadaku sehasta, aku datang sedekap.
Nggih. Kalau orang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang dengan berlari. Berlari. Nggih, Masya Allah. Jadi apa Ki? Kalau kita punya aksi, reaksi Allah itu lebih cepat. Nggih. Pertolongannya itu lebih Cepat nggih. Nah kita ini kadang gelendem itu apa? Gelendem itu yaitu gak gelem ibadah, tapi nuntut rizki akeh, anak soleh solihah, mati ini selamat mlebu swarga. Cari malaikat gondolmu. Masya Allah. Nggih. Ini kondisi normal maksud saya. Nggih. Tapi hak prerogatif itu tetap miliknya Allah. Ya Allah. Nah, mengapa semua itu dilakukan? Kita memuji Allah. Sambat itu hanya kepada Allah. Minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Karena pungkasannya di akhir doa itu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali miliknya Allah, atas pertolongan Allah. Nah, kalau begitu ya kita betul-betul mengakui bahwa kita ini hamba yang lemah, yang sangat butuh pertolongan Allah. Sudahlah, kita ini memposisikan hati kita pada titik nol. Orang itu semakin menghempaskan dirinya pada titik kerendahan, maka Allah akan mengangkatnya dengan sangat tinggi. Ya Allah. Nabi Musa kan begitu, Nggih. sudah pasrah betul di saat kepepet itu. Tapi Allah ternyata memberikan jalan keluar yang luar biasa. Dan itu keyakinan yang harus dibangun begitu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.